Do you wanna know? Saya Sri Rahayu. Saya Fauzia Amalia. Saya Astrid Audrey Milenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua sehat-sehat dan kalian juga tetap menerapkan 3M. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu tentang cerpen. Nah, sebelum kita memasuki materi kita saat ini, ada baiknya agar Allah pun meridhoi kita belajar pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihah. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah ya anak-anak. Oke, nah sebelum kita memasuki apa itu cerpen, nah sebelumnya kan Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari yang cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya dari A.A. Nafis, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke cerpen tersebut, ada baiknya Ibu akan memberitahukan apa sih itu cerpen. Nah, Ibu akan share screen kepada kalian. Sebentar ya. Nah, apakah kalian sudah melihat materinya, anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, Sudah, nah Bu. di sini materi kita itu tentang cerita pendek. Nah, oke, pengertian cerita pendek itu adalah salah satu bagian dari karya sastra, bagian prosa yang berbentuk cerita fiksi. Sebentar ya anak-anak. Cerpen itu salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Nah, sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan, prosa tentang peristiwa yang berkarakter yang dibayangkan atau tidak nyata. Berbeda dengan novel ataupun novelet. Cerpen lebih pendek dari segi isi. Nah, cerita pendek ini dia itu berisikan biasanya kebanyakan tentang hayalan-hayalan seperti cerita robohnya surau kami, ya kan? Nah, di dalam cerpen itu kan ada beberapa bagian yang kita harus pahami dan di dalamnya itu banyak yang tidak nyata begitu. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri cerpen. Anak-anak Ibu bisa lihat PowerPoint-nya? Kalau Bisa, Bu. Oke. Nah, di sini cerpen terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Nah, yang kedua itu cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Nah, kemudian yang ketiga itu ada cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur. Nah, yang keempat ada cerpen biasanya berfokus hanya pada satu atau beberapa karakter sehingga karakternya bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Nah, yang kelima, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Nah, yang kemudian, dari ciri-ciri cerpen ini, ada yang mau kalian tanyakan? Atau kalian sudah paham?
Saya, Bu. Iya, sayang. Yang kelima, Bu, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Maksudnya gimana itu ya, Bu? Oke, nah maksudnya dari ciri-ciri cerpen yang kelima ini, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Nah, itu maksudnya dia menggunakan kosakata atau kalimat-kalimat yang gampang dipahami oleh pembaca. Misalnya dalam sebuah cerpen itu kan ada menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami itu seperti kata lainnya itu apa ya misalnya ya? Apa ya anak-anak ya yang kalau misalnya yang lebih mudah dipahami itu dengan kayak seperti menggunakan bahasa-bahasa seperti sehari-hari. Itulah misalnya kalau menggunakan diksi yang mudah dipahami itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami yang biasanya digunakan untuk bahasa sehari-hari gitu. Paham, Sri Rahayu? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Makasih, Bu. Oke, kita lanjut ke struktur cerpen. Nah, yang pertama itu ada abstrak, yaitu sebagai bagian dari cerpen yang bersifat pilihan. Abstrak ini memberikan gambaran awal cerita. Selain itu, abstrak juga berisi rangkuman atau intisari dari cerita. Dan dari abstrak juga pembaca bisa memperkirakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, biasanya abstrak ini itu tidak perlu banyak-banyak dituliskan karena dia ini pasti akan seperti dia bocoran lah dalam sebuah cerita itu apa yang akan terjadi dalam sebuah cerita tersebut. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu ada dia namanya orientasi. Nah, di orientasi ini tokoh, latar akan diperkenalkan. Latar yang terdiri atas latar waktu, suasana, dan tempat yang diceritakan baik langsung maupun tidak langsung. Begitu pula dari watak tokohnya juga. Nah, yang ketiga itu dia ada evaluasi. Nah, evaluasi ini bagian yang menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik yang tertinggi atau klimaks yang setelahnya akan dipertemukan pemecahan atau peleraian suatu masalah. Oke, nah kita lanjut. Ada yang keempat yaitu komplikasi. Nah, di komplikasi ini yaitu bagian tengah yang seorang penulis itu memiliki tugas yang cukup sulit untuk membuat pembaca tertarik. Sebelumnya mencapai akhir cerita. Tokoh-tokoh akan menghadapi konflik dan seringkali hal-hal menjadi lebih buruk bagi mereka yang akan perlu menemukan cara untuk membereskannya. Nah, bagian inilah yang disebut dengan komplikasi. Nah, komplikasi ini maksudnya bagian cerita yang akan yang membuat kita semakin bersemangat untuk membaca dan apa sih sebenarnya cerita ini, apa sih ending dari cerita ini gitu. Nah, jadi untuk seorang penulis itu disinilah bagiannya dia yang sangat sulit untuk bagaimana sih cara dia untuk memberikan suatu surprise dalam sebuah cerita yang akan membuat seorang pembaca itu semakin menggebu-gebu dan semakin untuk apa namanya pingin sekali membaca atau meneruskan bacaan tersebut hingga akhir hingga sampai ending ceritanya itu bagaimana. Oke, nah yang kelima itu ada resolusi. Nah di bagian ini disebut juga dengan sebagai peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun hingga bertemunya pada bagian koda. Nah resolusi ini biasanya masuk juga sebagai ending atau apa namanya itu dia seperti apa ya dari akhir cerita tapi dari masalah yang sudah semua yang mereka hadapi semua masalah yang ada dalam cerita tersebut di dalam resolusi itulah yang akan dibahas dan di akhir itu juga lah masalah itu berakhir. Nah kemudian ada koda. Nah bagian ini adalah bagian akhir dari cerpen. Penulis akan menyampaikan pesan moral baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, itu adalah struktur dari cerpen.
Anak-anak Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, boleh, silahkan. Untuk yang di bagian nomor 6 yang kode tadi, Iya. gimana cara penulis itu menyampaikan pesan moralnya secara eksplisit maupun implisit? Maksudnya itu gimana ya, Bu? Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih eksplisit dan implisit itu? Ibu mau tahu dong kalau kalian pernah dengar nggak sih apa sih eksplisit dan implisit itu? Ada yang pernah dengar? Nggak pernah, Bu. Oke, nggak ada ya. Berarti Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih itu eksplisit, ya kan? Sebelum kita memasuki yang tadi yang dimaksud oleh Astrid tadi. Nah, eksplisit itu adalah dia itu menyampaikan pesannya itu secara terang-terangan dan tidak berbelit-belit gitu. Dan dia mudah mudah sekali untuk dicari dan dia kan biasanya tadi diletakkan pada di akhir cerita begitu kan. Terus langsung dia kelihatan gitu, oh nah berarti bagian inilah moral yang akan disampaikan oleh si penulis tersebut gitu. Nah, implisit itu dia biasanya pasti dari kebalikan dari eksplisit, ya kan? Nah, implisit itu adalah termasuk yang terkandung di dalamnya itu atau dia itu ditulisnya itu secara ini loh, secara apa? Gimana ya cara ininya ya menyebutkannya ya. Implisit itu dia biasanya termasuk di dalam sebuah cerita yang tidak dinyatakan secara terang-terangan atau tidak jelas. Jadi dia seperti pesan moral yang sangat tersirat begitu, yang agak susah sekali ditemukan apa sih pesan moral yang akan kita ambil dari cerita tersebut begitu. Nah, pertanyaan Asri tadi, bagaimana sih seorang penulis itu menyampaikan pesan moral secara eksplisit maupun implisit, ya kan? Nah, bagaimana cara penulis itu menyampaikan pesan moral secara eksplisit dan implisit? Nah, itu adalah cara atau khas dari seorang penulis itu sendiri, bagaimana dia menyampaikan pesan moral itu untuk si pembaca itu mencari. Misalnya dalam sebuah cerita Nafis yang kemarin yang Ibu tugaskan untuk kalian. Nah, di dalam situ dia hampir sedikit dia pesan moralnya itu tidak kelihatan. Dia itu termasuk pesan moral yang implisit. Kenapa? Karena apabila jika pesan moral itu disampaikan dengan secara terang-terangan, maka cerita itu akan sedikit kelihatan tidak menarik begitu. Dan membacanya juga akan pasti membosankan begitu ya kan. Maka banyak sekali penulis-penulis yang menuliskan pesan moralnya itu secara implisit. Begitu Astrid. Astrid mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kasih, Nah, Bu. unsur intrinsik dari cerpen atau cerita pendek. Nah, Ibu mau salah satu dari kalian dong menjelaskan atau menyebutkan dari salah satu dari beberapa unsur intrinsik dari cerpen. Ibu mau Astrid terlebih dahulu. Apa sih yang kamu tahu dari unsur intrinsik cerpen itu, Astrid? Unsur intrinsik dari cerpen itu ada yang pertama ada tema. Tema itu berbeda dengan judul, Bu. Tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang diangkat dan pada umumnya disampaikan dalam bentuk kata benda atau nomina seperti kesetiakawanan, persahabatan, percintaan, perjuangan kelas, pertempuran, dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada tokoh. Tokoh adalah sosok rekaan yang diciptakan penulis yang setelahnya akan diberikan watak dan penempatan. Pada beberapa cerpen, pemberian nama tokoh menjadi hal yang penting dan beberapa di antaranya memakai konsep etimologi. Terus yang ketiga ada penokohan. Tokoh yang telah diberi watak dan kapan dia akan muncul disebut dengan penokohan.
Udah itu aja Bu yang saya tahu. Oke, terima kasih Astrid. Kamu sudah menyebutkan 3 dari unsur intrinsik cerpen ya. Oke, kemudian Sri Rahayu, Ibu persilahkan. Apa yang kamu tahu tentang unsur intrinsik cerpen itu? Baik, Bu. Melanjutkan dari Astrid tadi, Bu, yang saya tahu tadi latar. Latar itu dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Lalu selanjutnya itu alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Kemudian amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Yang terakhir, gaya bahasa berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Itu saja, Bu, yang saya tahu, Bu. Oke, terima kasih Ira. Nah, oke Ibu akan sedikit menambahin dari yang kalian sebutkan tadi. Kalian tidak ada yang menyebutkan amanat kan? Kenapa kalian tidak ada menyebutkan amanat dalam unsur intrinsik? Hayu. Oke, nah Ibu akan menambahkan ya di sini unsur intrinsik dalam cerpen itu tadi. Nah, benar semua apa yang sudah kalian sebutkan tadi, apa yang dibilang Asli tadi itu ada tema, ada tokoh, dan ada penokohan. Kemudian tadi juga Sri Rahayu sudah menyebutkan watak, latar, kemudian ada alur dan plot, kemudian ada sudut pandang. Nah, Ibu ingin menambahkan yaitu pesan moral. Nah, atau dia biasanya disebut dengan amanat. Nah, amanat ini biasanya seperti tadi sudah kita bahas sebelumnya dalam struktur cerpen. Nah, dia itu berada di akhir sebuah cerita yang juga biasanya terkadang amanat ini juga disampaikan secara eksplisit ataupun implisit atau juga biasanya sering disebutkan sebagai yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat, kan? Nah, kemudian amanat dari sebuah cerpen ini akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena apabila kita membaca sebuah cerita yang menurut kita itu menarik ataupun menurut kita itu sangat baik sekali dari sebuah tema, dari semua keseluruhan dalam sebuah cerita, nah itu pasti akan berdampak pada kehidupan kita, ya kan? Nah, maka setelah kita menemukan apa sih amanat dari sebuah cerpen itu atau amanat dari sebuah cerita itu, kita akan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu akan berdampak kepada diri kita dan kepada masyarakat juga. Oke, nah kemudian ini ada unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur ekstrinsik ini dia terdapat latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat ini dapat diketahui dengan cara dilihat dari sisi kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, dan ideologi. Nah, hal ini diperlukan semata-mata demi memahami secara kompleks maksud dan tujuan secara motif mengapa cerita tersebut diciptakan. Kemudian ada kepengarangan, yaitu sejarah hidup penulis yang terlihat dari mulai dari kondisi sosial, psikologi, bahkan aliran sastra yang dianut yang memberikan gambaran lebih dalam seketika menganalisis sebuah cerpen. Nah, yang kemudian ada juga kaidah kebahasaan cerpen. Nah, di sini ada dalam kaidah kebahasaan cerpen ini, dia yang pertama itu menggunakan atau pendeskripsian yang kuat, yang mana dalam mendeskripsikan fisik sebuah tokoh, penulis menggunakan kata-kata sifat ataupun perbandingan. Nah, hal ini juga yang dibutuhkan untuk menggambarkan suasana seperti suasana di sawah ataupun suasana di sebuah gua. Nah, yang kedua itu ada menggunakan frasa atau frasa adverbial atau kata keterangan yang menunjukkan tempat ataupun latar waktu,
seperti pada pagi hari di sebuah desa dan pada dini hari dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan ada juga kalimat yang menggunakan tak langsung ataupun berupa dialog. Nah, yang keempat, menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif seperti Dewi pagi yang berarti matahari, kemudian surga dunia yang berarti merujuk pada tempat-tempat hiburan pariwisata. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang informal atau semi formal. Meskipun demikian, tanda baca yang digunakan secara tepat berdasarkan aturan PUEBI. Nah, demikianlah materi yang kita bahas tadi tentang cerita pendek. Nah, apabila kalian demikianlah ini materi kita selesai semuanya. Kemudian Ibu pengen dong salah satu dari kalian atau kedua-duanya deh, Ibu mau dari kalian sampaikan apa sih yang kalian pahami dari materi kita hari ini. Ibu persilakan kepada Sri Rahayu terlebih dahulu. Oke, kepada Sri Rahayu Ibu persilakan. Yang saya pahami dari materi yang Ibu sampaikan tadi yaitu mengenai pengertian dari cerpen itu sendiri, yaitu salah satu bagian dari dalam prosa dan berbentuk cerita fiksi. Kemudian ada struktur cerpen. Struktur cerpen itu terdiri dari abstrak, orientasi, evaluasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian ada ciri-ciri cerpen, unsur intrinsik dari cerpen. Unsur intrinsik dari cerpen yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Itu saja Bu yang saya dapat dari materi yang Ibu jelaskan. Oke, terima kasih Ira. Oke, selanjutnya Astrid, Ibu persilahkan. Yang dapat saya simpulkan dari yang Ibu jelaskan tadi itu ada dari pengertian cerpen. Cerpen merupakan tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan atau tidak nyata. Kemudian juga ada dari ciri-ciri cerpen. Pertama itu cerpen terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata. Terus cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau temanya. Terus ada struktur cerpen, itu terdapat abstrak, orientasi, evaluasi, komplikasi, resolusi, serta koda. Terus tadi ada juga dari unsur intrinsik cerpen, itu terdapat terdiri atas tema, tokoh, penokohan, watak, latar, alur atau plot, sudut pandang, dan amanat. Terus kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik cerpen digunakan agar dapat mengetahui lebih dalam tentang si cerpen. Itu ada latar belakang dari masyarakat serta dari si pengarang itu sendiri. Baiklah, cuman itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih kepada mahasiswa Ibu semua. Dan ternyata kalian mendengarkan apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan untuk materi kita pada hari ini. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga hari ini menjadi pembelajaran yang menarik. Kalian mau terus belajar dengan semangat, dengan mengejar cita-cita kalian. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.